Mana tadi? Ayat 20. Coba. 8. 28 coba dibaca yang lengkap. Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya ini masih di bumi, Bang. Belum sampai ke atas ini. Jadi gini, Bang. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih daripada aku. Betul, Bang. Oke, jadi Yesus pergi kemana, Bang? Ya pergi ke Bapa, kepada Bapa. Ke Bapa. Terus ketika dia pergi ke Bapa dan akan datang kembali, Bang. Iya, soal itu mah nanti. Maksud saya, Yesus ini kan dia pergi ke Bapa. Ya kan? Ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Itu maksudnya gimana, Bang? Besar dalam hal apa itu, Bang? Jadi kalau dalam pemahaman saya, Bang, saya tidak tahu kalau pemahaman teman-teman yang lain ya. Saya juga tidak tahu dalam pemahamannya abang saya di sebelah ini. Kalau dalam pemahaman saya secara pribadi itu lebih besar di sini karena ini tidak ada berbicara tentang besarnya apa ya, hanya kata Bapa lebih besar saja, tidak ada konteks lebih besarnya seperti apa. Sehingga ini jadi apa ya? Satu pernyataan yang perlu dipahami seperti itu. Nah, kalau paham saya konteks lebih besar di sini ini berbicara tentang peran seperti yang saya bilang tadi Bapak abang ya. Peran di mana Yesus itu dia perannya selalu melakukan apa yang Bapak kehendaki. Gitu. Makanya di awal tadi saya bilang bahwa Alkitab itu setiap ayat dia contoh saja melakukan seperti yang Bapak kehendaki pada saat dia berdoa tadi di Taman Getsemani, ayat yang pertama abang suruh kita baca kan. Begitu. Enggak, iya itu kalau itu kan di dunia. Tapi ayat yang ini kan jelas, dia kembali ke Bapa. Iya. Nah, kembali ke Bapa ini kan tadi kan abang berdua bilang kan setara. Kesetaraan dalam kealahannya, Bapak. Dalam kealahannya. Maksudnya kalau lebih besar itu maksudnya apa, Bang? Allah lebih besar daripada aku. Tadi, Bang, perannya yang berbeda seperti itu. Emang kalau anak itu perannya apa, Bang? Kalau Bapak perannya apa? Perannya Bapak dia yang apa ya? Kalau kita lihat di Alkitab secara keseluruhan, Bapak itu seolah-olah yang skenario segala sesuatu. Pelaksananya itu Yesus. Pelaksananya Yesus. Ya. Makanya dia melakukan. Jadi yang membuat skenario itu adalah Bapa, yang melaksanakan itu adalah Yesus. Ya. Ya, tapi keduanya sama-sama Tuhan. Keduanya sama-sama Tuhan, Bang. Dalam kealahannya sama. Oh, jadi Tuhan memerintahkan Tuhan yang lain gitu, Bang? Oh, tidak. Gimana ya? Kalau Tuhan perintah tadi kan Bapak yang membuat skenario. Sabar. Yang menjalankan itu. Ini peran, Bang. Peran itu bukan berarti dia memerintahkan juga. Misalnya, contoh, saya dan dia ini ibaratlah rekan kerja gitu. Tapi tugas kami itu berbeda. Gitu. Ya. Kami rekan Tapi kerja. Yang memerintah siapa, Bang? Kan biasanya kalau orang kerja nih kan, yang suka memerintah siapa, Bang? Ya, atasan kami. Yang suka memerintah. Atasan kan? Ini berbicara tentang saya dan dia sebagai rekan kerja, tidak berbicara tentang atasan ya, Bang ya. Ini rekan kerja. Tapi di sini konteksnya kan yang memerintahkan. Tugas kami berbeda. Yang memerintahkan. Maksudnya yang memerintah ini kan. Tadi abang bilang bahwa Bapak yang membuat skenario, kemudian yang melaksanakan adalah Yesus. Ya. Maksudnya abang siapa namanya? Bang siapa? Abari yang sebelah? Beta Abari, ini Ben. Abang Ben yang bikin skenario atau yang bikin konstruksi, Abang Ben yang memerintahkan Abang siapa? Abari. Kira-kira Abang Abari mau melaksanakan nggak? Kalau abang ikut. Setara. Kan setara, ikut, Bang. Pasti ikut, Bang. Karena begini, Bang. Konteks demi tujuan sama punya tujuan. Dalam arti bukan sama punya tujuan sih. Gini, misi Tuhan Yesus turun ke dunia itu adalah misi Allah sendiri loh. Gitu loh. Jadi maksud saya tadi, kenapa filosofi saya bilang tadi, kenapa anak Allah datang ke dunia sebagai manusia?
supaya manusia kayak saya ini menjadi anak Allah gitu loh. Itu maksud filosofi tadi. Itu pemahaman saya Bang ya. Saya bilang dari awal kita bukan orang teologis Bang yang mendalami. Ya. Nah, tetapi sepengetahuan kita sebagai orang yang percaya, yang beriman tadi kepada Yesus Kristus itu bahwa kita percaya itu pertama dasar keyakinan, iman kita, iman kepada Tuhan dulu, harus punya keyakinan dulu, begitu. Jadi kalau kita bicara Allah yang tidak terbatas, kalau soal yakin sebentar Bang. Kalau soal yakin itu inilah gitu, itu artinya itu hak abang-abang gitu kan. Maksud saya begini loh. Ini tadi kan ada sedikit kebingungan atau ambigu di sini dalam hal ini. Sekarang ini loh, bisa jadi begitu. Dalam 3 ini sosoknya sama semua kan? Dalam tatarannya mereka memiliki kesamaan. Sama. Tapi yang saya tanyakan adalah kenapa Yesus sebagai Tuhan dia berdoa kepada Bapa? Jadi gini Bang, seperti yang dijelaskan tadi Bang. Seperti yang di awal kita jelas, yang saya coba jelaskan berdasarkan pemahaman saya Bang ya. Begini, ini pemahaman saya sebagai manusia nih Bang. Karena kalau saya mau mengerti Tuhan, berarti dia bukan lagi Tuhan. Seperti itu pemahaman saya. Kenapa saat dia berdoa kepada Bapa, itu karena dia sedang melakukan kehendak Bapa, misinya di dunia ini, dan dia datang itu sebagai manusia. Karena kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan di dalam surat Filipi tadi, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, seperti itu. Ya wajar dong ketika dia harus berdoa kepada Bapa seperti itu. Berbicara, jangankan Yesus, kita pun harus berbicara dengan Tuhan, siapapun manusia. Iya, karena kita kan manusia Bang, bukan Tuhan. Iya, betul. Kita manusia. Yesus ini kan Tuhan Bang. Betul. Tuhan. Jadi apakah dia hanya berdiam diri? Pertanyaannya. Kenapa Jadi, Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu Bang? Maksud saya gitu Bang. Sebenarnya poin saya di situ. Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kenapa dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri? Jangan ambigu. Gini Bang, sabar ya. Kita mendalami sedikit lah tentang kalau pertanyaan bagus juga. Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan ya Bang ya? Jadi gini. Itu dia. Pemahaman saya tadi. Yang berdoa ini manusia loh pertama. Dia sebagai manusia dulu. Begitu. Seperti yang di awal tadi. Oke, saya terima Bang. Oke. Tapi dalam ayat yang tadi yang sebelumnya itu kan saya bilang bahwa ketika dia kembali kepada Bapa, maka Bapa lebih besar daripada dia. Kembali siapa lu? Ya ini tadi tuh yang tadi Iya kan? Sabar Bang ya, kita lihat kembali. Sabar kita lihat kembali dulu. Iya betul sih. Bapa lebih besar daripada aku. Kan jelas itu. Kan udah kembali dia. Iya. Udah bersama dengan Bapa. Coba sabar. Kita coba pelajari kembali sedikit. Yang menjanjikan penghibur tadi itu. 14 tadi ya Bang ya. 14 ya? 14 Iya. 28 ya? 28. 28. Ini konteks. Itu kan jelas ya. Aku pergi kepada Bapakku. Yesus menjanjikan penghibur. Ini setelah dia mau naik ke surga seperti itu. Iya kan, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Saat dia mau naik ke surga itu Bang. Saat mau naik ke surga. Setelah dia bangkit ini. Setelah bangkit. Jadi, ya kan. Jadi posisi dia ini kan sebagai Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi. Jadi dalam pertanyaannya Abang ini, siapa yang lebih besar, gitu kan? Nah, dalam pemahaman kita kan, kalau pemahaman kita ya Yesus dan Bapa itu satu dalam kealahannya, gitu. Nah, tapi kenapa di sini dikatakan Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar? Padahal dalam konteks tadi, konteks pemahaman kita bahwa Yesus dan Bapa itu satu dalam kealahan. Jadi yang dimaksud yang lebih besar ini, konteks Yesus mengatakan Bapa lebih besar ini apa maksudnya seperti itu? Ya tadi Bang, seperti yang kalau saya dalam pemahaman saya, karena di sini kan tidak disebutkan ini Bapa lebih besar dalam hal apa. Seperti itu kan? Oke. Nah, jadi dalam pemahamannya saya ini lebih besar dalam perannya. Seperti itu. Oke, kita sisihkan itu aja Bang ya.
kita sisihkan. Sekarang saya minta ke Abang untuk buka kita, di Bang. Yohanes PR saja di untuk Yohanes kita 17. belajar kembali, Bang. Iya, oke. Di Yohanes 17:3, Bang. Coba buka di Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul sudah. Gimana Bang? Kira-kira Bang? Maksudnya? Coba Abang baca dulu pelan-pelan, pahami itu maksudnya gimana nih. Saya bacakan kembali ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka Terus Bang. sebentar. Ya, ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka ini siapa, Bang? Abang-abang ini kan? Muridnya. Murid. Karena ini konteksnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Iya, maksudnya masuk ke Abang juga kan, sebagai pengikutnya kan, sebagai domba-dombanya kan, Bang? Ya. Ya, betul. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Ya, betul. Jadi di sini Allah ada berapa, Bang? 1 apa 3? Kalau dalam konteks ini, ya satu-satunya Allah yang benar kata Yesus dalam konteks ini. Bentar ya. Iya, Allah itu berarti ada berapa, Bang? Sabar, kita lihat konteksnya kembali. Yohanes berapa tadi, Bang? 17:3. Ayat 3. Ayat 3. Sabar bagai. Jaringan di sini nih. Sabar Bang. Aduh. Yo. Santai-santai aja, Bang, santai. Ya, Ya. Gimana, Bang, pertanyaannya? Ini tadi Di Jamar sini ya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Allah itu ada berapa, Bang? satu-satunya Allah yang benar. Kalau di teks Inggrisnya only. Oke, jadi satu-satunya. Jadi Allah di situ ada berapa, Bang? Ya kalau dalam konteks ini satu-satunya. Satu. Oke, jadi Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa Allah itu ada berapa? Ya Allah itu satu. Satu Bang. Allah satu aja. Oke. Jadi di sini Kami kalau pun kita percaya lihat Allah itu satu, Bang. Allah itu Tuhan bukan, Bang? Ya Allah Tuhan. Nah, tapi kalau abang tadi mengatakan bahwa Tuhan itu kan ada 3. Allah itu ada 3. Itulah Bang yang tadi kami Bukan bilang. Tuhan 3 Allah Bang. itu satu. Satu aja Bang. Allah itu satu. Tuhan itu satu. Tapi ada 3 pribadi. Itu dalam keyakinan kami, Bang. Kekristenan seperti itu. Entah kalau orang lain mau percaya atau tidak, ya kami juga tidak bisa paksakan itu, Bang, gitu. Tapi keyakinan kami memang seperti itu. Bagaimana kami bisa kalau bilang coba jelaskan, kita tidak bisa menjelaskan Allah, Bang. Kalau kita bisa menjelaskan Allah dengan cara berpikir kita manusia, saya pikir dia bukan Allah lagi. Gitu. Allah terbatas yang susah. Iya, maksudnya begini, Bang. Jadi kalau kita lihat dari konteks-konteks ayat ini menjelaskan bahwa memang Yesus itu memposisikan dirinya itu tidak lebih tinggi atau setara dengan Bapa atau dengan Allah. Benar nggak, Bang? Coba Abang lihat tadi. Ya, kalau dalam konteks manusia, dalam konteks manusia iya, Bang. Betul sudah. Dia Yesus sebagai manusia. Saya setuju itu. Dalam strata anak dan Bapa pun itu anak dan Bapa ya tidak bisa sama. Jadi di sini yang lebih tinggi itu Allah, Bapa atau Yesus? Seperti yang Yesus katakan. Jaringan kok. Jaringan. Oh ya. Halo, Iya, Bang. iya, Bang. Ya, 17:3 ini kan menjelaskan bahwa Yesus itu memberitahu kepada murid-muridnya bahwa hanya Allah itulah satu-satunya
Allah yang benar. Iya. Kalau dalam bahasa kita berarti itu Tuhan gitu kan. Allah itu kan Tuhan. Ini Nah, dia tidak dikuatkan lagi, ini Bang. saat ini dia tidak sedang berbicara Bang, sabar Bang. Dalam konteks ayat ini dia tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya, tapi dia sedang berdoa kepada Bapa. Begitu. Ya, Dia ya, sedang ya. berdoa kepada Bapa. Jadi dia tidak sedang berbicara langsung dengan murid-muridnya. Gitu. Tapi dalam doanya ini memang dia sebutkan di situ, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini Bapa. Ya, satu-satunya kan. Jemahan lain pun disebutkan seperti itu juga. Begitu. Lalu masalahnya di mana, Bang? Kira-kira. Kira-kira. Supaya kita coba pecahkan sama-sama tuh, Bang. Ya, sampai ada yang kita Karena kami kurang mengerti juga. Karena kami pun percaya Allah itu satu, Bang, begitu. Tidak. Iya. Satu-satunya Allah. Benar. Kami pun percaya itu. Kita baca Allah komentar. itu Oh, satu. kalau satu-satunya Allah, berarti abang sama saya itu nggak beda, Bang. Sama. Loh, beda dong kepercayaan kita, Bang. Abang kan nggak percaya Yesus itu bagian dalam kealahan. Beda, Bang. Gitu. Iya, karena memang di dalam ayat sendiri kan tidak menunjukkan bahwa dia Allah. Dia memposisikan dirinya lebih rendah daripada Allah, daripada Bapa. Ikan ayat-ayatnya kan jelas, Bang. Coba lihat, abang. Jelas. Dari mulai yang Jelas. pertama tadi saya Hamba. kasihkan semuanya kan Yesus jelas. itu seperti hamba, Bang. Bu- Ya, hamba dalam artian itu dia melayani. itu Dia dalam- pelayan. Tuhan dalam konteks- Tuhan melayani Tuhan, Bang. Bang. satu-satunya Allah Apakah yang Tuhan mengenal melayani Yesus Tuhan? Kristus. Apa dalam apakah Tuhan dalam teks ini, Bang, seperti yang Abang bilang tadi, Yesus sedang memposisikan dirinya lebih rendah di bawah Bapa, karena memang di sini dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu aku telah mempermuliakan Engkau, ayat yang keempat, kita baca seterusnya, Bang, ya. Di bumi dan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan apa itu? Penebusan dosa itu. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi ini Jadi berbicara kemuliaan itu ya kembali kepada kemuliaan- kealahannya. Sebagaimana yang enggak, tadi kemuliaan yang itu Bang. Kemuliaan Ya. itu diberikan oleh Allah kepada Yesus. permuliakanlah aku padamu, Ya. dia bilang. Jadi Padamu siapa yang sendiri. memberikan kemuliaan ke Yesus? Ini bukan memberikan, tapi permuliakanlah aku. Ini sebagai dia bukan minta Dimuliakan. berikan ke apa ya? Ini tapi permuliakanlah aku gitu. Padamu sendiri Ya. dengan kemuliaan yang kumiliki. Jadi sebenarnya kemuliaan ini sudah Sudah Yesus miliki. Ayat yang kelima itu, Bang. Si Yesus sudah miliki ini di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, kemuliaan Yesus itu sudah ada dalam kealahannya. Makanya tadi saya bacakan di surat Paulus itu Lanjut ayat 5, di betul. Filipi 2 tadi ayat 7, Paulus berkatakan, dia telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu hal yang patut dipertahankan, kira-kira bahasanya seperti melainkan Betul. mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia menanggalkan Jadi kesetaraannya kemuliaan- dengan Allah itu loh, Bang. Lalu Iya, dia Bang. datang Bang, ke gini, dunia Bang. ini sebagai manusia. Jadi Sebentar, Bang. kemuliaan ini diberikan Bapa kepada Yesus atau memang Yesus sudah punya kemuliaan? Tidak. Ayat Sudah ada yang kemuliaan. kelima ini dia sudah punya yang kumiliki. Di ayat di kelima, hadirat. Bang. Di ayat kelima coba baca Oke. lagi. Jadi Jadi itu sudah yang Yesus punya. kumiliki. Hmm. Ya. Nah, sekarang gini, Bang. Coba Abang buka. Abang Sama-sama. buka nih di Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes lanjut. Yohanes pasal 1 ayat 12. Heeh. Karena kita Yohanes pelan-pelan ya. 1:14. Pelan-pelan, Abang ya. Firman itu Siap. telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang mengatakan ini siapa, Bang? Jadi kemuliaan itu diberikan Allah kepada siapa, Bang? Yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hmm. Jadi kemuliaan dari siapa, Bang? Kemuliaan dari Bapa. Ini dalam Diberikan konteks ke- ketika firman itu datang ke dunia, Bang. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada Yesus pada saat dia sebagai ada di dunia ini. Gitu. Sedangkan Jadi kemuliaan gini.
Jadi begini Bang, Jadi konteks yang berbicara, ya. sabar sebentar Bang. Dalam konteks Ya, ini ya, yang ya. berbicara di dalam Yohanes 1 tadi, ayat yang ke-14 itu yang berbicara bukan Yesus, tetapi penulis Injil Yohanes ini. Begitu. Nah, sedangkan yang Ya, berbicara yang tadi, yang sebelumnya itu adalah Yesus. Gitu. Yesus sendiri yang berbicara bahwa kemuliaan yang sudah kumiliki. Gitu. Iya, Tapi dalam jadi pesan ini berbicara tentang ketika Yesus mau datang ke dunia ini, Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia diberikan kemuliaan oleh Bapa sebagai manusia yang spesial seperti itu. tapi kan tadi abang bilang bahwa Yesus itu sudah mulia. Kenapa Oh, Bapak iya, memberikan kemuliaan kepada Yesus? Kemuliaannya diberikan kepada Bapa ketika dia datang sebagai manusia, Bang. Jadi kemuliaan ini dalam dua ayat ini kemuliaan yang berbeda. Kemuliaan dia dalam manusia, makanya kita kan kami pun ketika berdoa, Bapa muliakanlah kami seperti itu. Karena Iya. Kalau kita kan jelas ya, kita minta kemuliaan itu kepada Tuhan karena posisi kita sebagai manusia, bukan sebagai sama-sama Tuhan. Itu Ini konteks ya, yang gini, dalam Bang. Yohanes 1 ayat 14. Lihat bang. Perhatikan bang. Kita ini kan meminta kemuliaan kepada Allah, kepada Bapa, karena posisi kita ini kan sebagai hamba dan Dia sebagai Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah ini sama-sama Tuhan. Setara. Tidak. Sabar, Bang. Pertama abang pahami dulu yang pertama. Begini ya. Yang mengatakan di dalam ayat pas Yohanes 1 ayat 14 ini, yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa. Melihat kemuliaannya itu, bagaimana si penulis kitab Injil Yohanes ini dia melihat kemuliaannya, yaitu ketika Yesus ini ada di dunia. Artinya kemuliaan dia sebagai manusia ketika dia ada di dunia ini. Firman yang menjadi manusia. Maksudnya kemuliaan itu diberikan Bapa ke dia kan? Yang berbeda, Bang. Dengan kemuliaannya berbeda lagi. Maksud saya jelas berbeda, kan Bang ya. Sabar dulu, Bang. Yaitu kemuliaan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Tidak, dia belum paham. Dia masih menganggap kemuliaan ini adalah kemuliaan yang sama. Begitu. Sabar Bang, kita mati lampu lagi nih Bang. Susah. Sorry. Mati lampu. Pakai lampu